Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk absen hari ini di chat ya. Menuliskan nomor absen, NPM, dan nama. Oke, kelas B ini ya. Minggu lalu kita membahas sampai mana ya? Sampai ideologi udah ya? Tinggal ini Pak, bab 5, Pancasila sebagai sistem. Filsafat. Ya. Oke, kita Pertanyaannya lanjut. udah ada di GC. Oke, kita akan membahas bab 5 ya. Gimana bahasannya itu dari pertanyaan yang Anda ajukan. Oke, kita masuk ke bab filsafat ya, bab yang penting juga untuk kita pahami bersama. Jadi walaupun saya sudah menguraikan, tapi perlu saya jelaskan dan juga ada beberapa yang Anda tanyakan. Ini dari Neng Salwa, sudah hadir? Neng Salwa. Terus dari Putri ini ya, cukup banyak ini yang bertanya. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Apa yang terjadi bila tidak ada filsafat? Oke, berbicara masalah filsafat, ya, yaitu berbicara masalah segala hal ya tentang manusia dan ilmu pengetahuan. Ya. Makanya di awal saya membahas dulu tentang ilmu. Ya. Apa itu ilmu? Ya. Kemudian bagaimana hubungannya antara ilmu dan filsafat. Sebenarnya kalau kita mau tarik lebih dalam lagi ya, kenapa ada ilmu, kenapa ada filsafat, ini kan sebenarnya sangat berkaitan juga dengan hakikat ya, kita sebagai manusia. Oke, manusia itu kan menjadi hal yang berbeda ya, atau sangat berbeda dengan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Karena manusia dibekali oleh pikiran ya, selain dibekali oleh unsur-unsur sebagai makhluk hidup yang lain. Nah kemudian karena manusia itu memiliki pikiran, ya, banyak hal yang dipikirkan oleh manusia itu sendiri. Sehingga fenomena alam itu kan, gejala alam itu hanya oleh manusia yang dipikirkan ya, atau yang memikirkan. Termasuk juga mungkin salah satu hal yang kita pelajari yaitu ilmu, atau semua ilmu ya, ataupun yang disebut dengan disiplin ilmu itu. Kenapa ada ilmu? Itu karena ada kajian yang dalam ya, atau ilmu merupakan salah satu kebenaran ya dalam diri manusia sebagai buah dari pikiran manusia itu ilmu itu. Ketika manusia menemukan kebenaran, ilmu salah satu kebenaran ya dalam kehidupan atau fenomena alam itu. Dan untuk membuktikan kebenaran ilmu itu melalui proses yang disebut dengan filsafat ya. Jadi singkat cerita, filsafat adalah cara ya, atau untuk membuktikan kebenaran ilmu. Ya. Seperti ilmu kesehatan misalnya, itu kan kenapa menjadi ilmu? Karena telah teruji kebenarannya melalui proses yang disebut dengan filsafat. Maka dari itu, ya, saya mendefinisikan dulu mengenai ilmu. Ya. Ilmu adalah pengetahuan. Dari pengetahuan ilmu itu munculnya ilmu itu. Tetapi kan tidak semua pengetahuan itu menjadi ilmu. Makanya yang disebut dengan ilmu adalah pengetahuan yang berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Oke, itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian ya, pengetahuan itu sendiri sebenarnya kan dari kata tahu ya. Apa yang kita ketahui itu belum tentu itu menjadi pengetahuan juga. Sama halnya ketika apa yang menjadi pengetahuan
itu belum tentu menjadi ilmu. Makanya kita coba berpikir sejenak ya, bahwa ketika tadi Anda bangun tidur sampai sekarang pun jam 8 gitu ya, banyak hal yang Anda ketahui gitu kan. Tahu. Jadi manusia itu memiliki serapan indera terhadap gejala alam ya. Itu disebut dengan tahu. Kemudian ketika hal-hal yang diketahui oleh manusia itu sendiri, kalau itu sudah meningkat ya, level tahunya itu akan menjadi pengetahuan. Misalnya ketika mendengar berita, membaca koran, bertukar informasi, berbincang-bincang gitu kan, itu mungkin menjadi salah satu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang bagaimana kalau nanti pengetahuan akan menjadi sebuah ilmu. Makanya ada objeknya. Yang Pancasila suatu ilmu karena terbukti ya, ada syarat-syaratnya atau memenuhi syarat-syaratnya. Ada objeknya, ada metodenya, ada sistemnya, dan ada sifatnya ya, bermetode, berobjek, bersistem, bersifat universal. Oke itu. Jadi kalau pertanyaannya kalau tidak ada filsafat itu bagaimana? Ya tidak akan ada ilmu, tidak akan ada kebenaran ya dalam rangka ilmu pengetahuan itu ya. Oke itu kurang lebih ya kalau berbicara mengenai kenapa ada filsafat. Ini dari Neng, tadi dari Putri ya, ini berbicara tentang metode. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang metode, ya kan, sebelum metode juga ada objek dulu, ya. Objek itu kan ada atau tidak adanya, gitu. Ini juga bekal ya, bab ini sebenarnya bekal bagi Anda untuk belajar bagaimana berpikir ilmiah. Kan nanti Anda akan belajar juga menulis karya ilmiah, gitu kan. Apakah itu makalah, tugas, bahkan nanti kalau Anda mau lulus kan buat sebuah karya ilmiah. Dari mana kita bisa memahami karya ilmiah kalau kita tidak bisa berpikir secara ilmiah? Inilah pentingnya bab filsafat ini ya. Jadi ketika nanti Anda mau menulis sebuah tulisan, sebuah karya ilmiah, nanti Anda harus tahu dulu apa yang akan Anda ketahui, yang akan Anda kaji, yaitu objek. Objeknya ada tidak, misalnya. Makanya ketika ditanyakan apa sih objeknya Pancasila, adalah manusia Indonesia. Nah, kalau nanti Anda mau mengkaji masalah kesehatan masyarakat, berarti apa sih objek yang akan Anda gali, gitu kan? Fakta datanya apa? Ada fakta dan data, itu kurang lebih seperti itu. Ya. Dan masalah. Kalau misalnya nanti Anda mau ke masyarakat misalnya, meneliti masalah kesehatan di masyarakat, ada tidak masyarakatnya? Ada masalah nggak? Ini harus spesifik kan ya. Kalau nanti Anda mau ke puskesmas, ada tidak gitu kan puskesmasnya? Jangan-jangan hanya prasangka gitu kan, hanya cerita. Itu ya kurang lebih yang disebut dengan objek seperti itu. Dan juga ada metode. Metode juga itu penting gitu kan, karena dari fakta-fakta itu mau dibagaimanakan ya. Ketika menggali Pancasila itu kan banyak fakta tentang fenomena manusia di Indonesia misalnya ya. Tentang nilai-nilai bangsa Indonesia, tentang budaya-budaya Indonesia. Kan tidak semuanya diangkat ya menjadi apa yang disebut dengan nilai Pancasila, gitu. Tapi hal-hal yang kira-kira bisa diterima ataupun yang baik ya untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain metode juga ada sistem ya, sistematika misalnya. Nanti juga kan Anda berpikir sistematis, menulis sistematis itu kan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu kurang lebih ya ada sistem. Di mana dalam sistem itu kan tidak ada satu hal, tapi banyak hal dalam sistem itu. Tapi menjadi satu rangkaian yang nanti akan menjadi satu kesatuan. Yang banyak bagian itu menjadi satu kesatuan itu kan. Ketika nanti Anda mau melihat sebuah sesuatu tentang tulisan Anda dalam bentuk karya ilmiah misalnya, itu kan banyak hal yang akan Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, Anda wawancarai misalnya, interview dan sebagainya. Itu kan bagaimana kita bisa berpikir sistematis ya, dengan meramu, yang meremas, ya. Sebagaimana misalnya metode-metode yang dicontohkan di sini ya, apakah analisis bahasa, analisis penafsiran, analisis sintesis, ya, hermeneutika, ya. Itu kan budaya dalam masyarakat itu banyak gitu kan. Apakah budaya lisan, budaya tulisan gitu kan, adat istiadat ya. Yang kesemuanya itu
jadikan sebagai pokok pedoman ya, yang kira-kira penting ya untuk bangsa dan negara, untuk kepentingan umum. Makanya ada sifat ya, sifatnya kan universal. Ilmu itu harus bersifat universal, diterima secara umum, gitu kan. Jadi walaupun misalnya Anda meneliti masalah kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat, itu harus diterima, ya, harus dapat diterima oleh manusia, oleh masyarakat pada umumnya, bukan hanya untuk Anda sebagai sarjana kesehatan, tapi bermanfaat untuk kepentingan yang umum, gitu kan. Sama halnya ketika apakah Pancasila itu bersifat universal? Tidak. Apakah hanya untuk orang Jawa misalnya? Apakah hanya untuk orang Islam? Ya tidak. Ya. Karena nyaris semua nilai-nilai dalam Pancasila itu merupakan sifat universal ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan berlaku untuk umum, untuk semua. Ya. Kemudian juga kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial, gitu kan. Itu kurang lebih ya. Jadi ilmu itu harus seperti itu ya. Sebelum nanti akhirnya menjadi filsafat ya. Oke, itu kurang lebih ya dari metode-metode ilmu atau tata cara berpikir atau menulis karya ilmiah. Kemudian juga ini ada yang dari sifat Pancasila ya, ada statis dinamis, ini dari Nus Use misalnya. Statis, mengapa demikian? Statis itu apa sih? Statis diam di tempat, Pak. Kalau dinamis bergerak misalnya. Jadi itu kan dua hal memang yang bertentangan sebenarnya. Tapi kan dalam konteks ilmu pada umumnya ya, ilmu ya ada kadang-kadang harus statis ya, harus dalam artian kenapa disebut harus statis karena ya ada inti yang penting gitu kan, ada nilai yang penting yang patut bertahan ya, yang akan dibutuhkan dalam kondisi apapun, dalam zaman apapun ya. Dalam ilmu alam, misalnya dalam ilmu hitung, dalam matematika saja dari tahun kapanpun juga 1+1 ya pasti 2 gitu kan. 4 kali 4 ya pasti 16. Kalau ilmu pasti itu kan itu kurang lebih seperti itu. Dalam hal ini kalau kita melihat Pancasila sebagai ketuhanan yang Maha Esa, apakah hanya dibutuhkan terhadap tahun 45 misalnya? Sekarang masih butuh nggak ketuhanan agama atau ketuhanan yang Maha Esa? Itu kan harus tetap ya. Nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai keadilan, nilai kerakyatan itu harus tetap ya. Jangan sampai misalnya gara-gara beda pemerintahan jadi hilang. Gara-gara beda tahun, misalnya tahun baru ya, tahun 2 minggu lagi kita ganti tahun. Maka akan ada yang hilang. Salah satu sila dari sila Pancasila misalnya, karena tidak lagi dibutuhkan. Kan tidak seperti itu ya. Tetapi yang statisnya apa, yang dinamisnya apa? Yang dinamisnya adalah ya perubahan itu sendiri gitu kan ya. Perubahan sosial budayanya. Itu mungkin juga teknologinya ya, informasinya. Kalau inti-inti pada umumnya jangan sampai berubah gitu kan. Jangan karena Anda sekarang sudah belajar melalui Zoom misalnya ya, sampai akhirnya Anda mengidolakan Zoom misalnya, menuhankan Zoom, sehingga tidak lagi berketuhanan yang Maha Esa, tapi berketuhanan Zoom misalnya kan. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi menuhankan teknologi, menuhankan informasi, menuhankan berita ya. Itu yang lebih yang disebut dengan statis dinamis itu. Makanya kalau kita terlalu statis, akan jadi ideologi yang tertutup kan, sama halnya ketika komunis ya. Kenapa komunis itu gagal? Karena tertutup, statis itu kan ya. Itu terus keinginannya kan gitu. Karena terlalu memaksakan apa yang diinginkan untuk dari ideologinya, ya. Tidak melihat fakta sosial, perubahan sosial di masyarakat. Atau tidak melihat realita di masyarakat. Tapi juga jangan terlalu dinamis. Ya. Kalau tidak terlalu dinamis maka akan hilang ya inti-inti dari setiap silanya. Saya kira bangsa yang maju itu seperti itu kan ya. Tidak menghilangkan akar budayanya. Bagaimana karakteristik Pancasila sebagai filsafat? Mengapa Pancasila disebut sebagai suatu sistem? Ini dari Dede, dari Devina.
Apa saja makna yang jelas bahwa sebagai filsafat bangsa Republik Indonesia, bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan sistematika filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi sebagai suatu sistem filsafat. Nah ini ya, dari sini dulu saya akan bicara dari Oke, kita masuk ke filsafat ya. Filsafat itu kan ada 3 ya, dibagi menjadi 3 bagian. Langkah-langkah berpikir falsafah itu. Pertama ada ontologinya, ada epistemologinya, dan ada aksiologinya. Pancasila sebagai sistem filsafat karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Ontologi adalah ilmu tentang ada. Jadi adanya suatu ilmu itu karena ada tadi yang berkaitan dengan objek ya. Ada tidak itu kan? Kalau tidak ada berarti ya nggak usah, itu kan nggak usah bingung-bingung. Jadi simpelnya kalau kita mau menulis sebuah karya tulis ilmiah, ada tidak itu kan? Makanya kenapa ada Pancasila, karena adanya bangsa Indonesia, adanya manusia Indonesia. Kalau tidak ada manusia Indonesia, tidak akan ada Pancasila. Bahkan tidak akan ada negara Indonesia. Itu kan dari ontok itu dari satu gejala yang memang tadi ya, yang jelas, gitu kan? Bahwa benar itu karena ada, gitu kan? Tapi kan definisi ada itu juga beragam ya. Benar, ada sesuatu itu benar, sesuatu itu ada. Tapi kan tidak harus dibuktikan ya wujudnya. Ada kebenaran, itu ada ya, benar adanya, tapi tidak bisa dibuktikan wujudnya. Tapi itulah kebenaran, bahkan itu yang paling dijunjung tinggi. Kira-kira apa itu? Sesuatu itu ada dan sesuatu itu benar, tapi tidak bisa dibuktikan. Kalau adanya manusia kan jelas ya, ada manusia terlihat, wujud manusia. Adanya puskesmas kan jelas ada bangunannya, yaitu disebut puskesmas. Adanya masjid itu kan jelas. Kalau Anda mau meneliti misalnya masalah kesehatan, kan ada masyarakat, ada dokter, ada tempat sarana kesehatan. Itu berarti benar, itu kan telah memenuhi unsur ontologinya. Ada masalah, ternyata ada yang sakit dalam masyarakat itu. Berarti itu kan telah memenuhi unsur ontologi. Tetapi dalam fenomena manusia, dalam fenomena alam, apakah yang ada itu harus berbentuk wujud? Sebagaimana wujud yang lain, wujud benda, ya. Tapi itu benar ada. Tapi itu diyakini bahwa itu ada, gitu kan? Coba Anda harus berpikir di sini ya, karena kita bisa yakin akan suatu kebenaran karena kita punya pikiran, ya gunakanlah pikiran kita. Sehingga dalam makna filsafat adalah kita bagaimana bisa berpikir sedalam-dalamnya ya, sampai ke akar-akarnya. Sampai radikal ya, sampai menemukan hakikat itu benar-benar yakin ya. Philos dan Sophos itu kan cinta, itu kan di mana letaknya cinta kan di hati ya. Jadi bukan hanya kalau kita baru pada saat berpikir kita dangkal ya tidak akan menemukan wujud kebenaran itu ya. Sebelum kita meyakini dalam hati ya gitu kan. Yang tidak bisa berbohong dengan manusia itu kan di sana ya. Jadi kenapa ada cinta, kenapa ada filsafat ya yang bermakna cinta itu karena ada sesuatu yang diyakini bahwa itu benar, sekalipun dalam mulutnya orang menyanggah tidak misalnya atau tidak tahu, tapi nurani itu tidak bisa berbohong. Itulah hakikat dari filsafat. Ayo kita kembali ke definisi ada ya. Apakah Anda hanya mengetahui ada yang benar yang ada itu, apakah hanya yang berwujud? Coba. Kalau seandainya ada orang bilang ada sesuatu, ada kebenaran, orang itu ada, tapi tidak bisa membuktikan misalnya wujudnya, Anda akan percaya tidak? Akan yakin tidak? Ada sesuatu yang dianggap benar,
tapi wujudnya tidak bisa dibuktikan oleh manusia. Kira-kira itu Anda akan percaya tidak? Siapa coba? Kamu percaya tidak? Sesuatu itu ada, benar, tapi tidak bisa membuktikan wujudnya. Kamu akan percaya tidak? Ada sesuatu itu? Enggak, Pak. Enggak. Riko, Ya, saya sih percaya. Jaiz, Firman. Kalau ada yang sesuatu itu katanya ada, benar, kebenaran, tapi tidak bisa dibuktikan. Anda akan percaya tidak? Tidak, Pak. Tidak. Teti, Ya, Pak. kamu percaya tidak? Tidak, Tidak. Pak. Tidak percaya. Jadi harus berwujud aja ya. Harus yang berwujud saja baru ada percaya. Saya mau tanya kepada Isni. Isni, dengar. Dengar, Pak. Kamu percaya tidak? Ya, meskipun misalnya wujudnya tidak terlihat, tapi pasti ada yang dirasa di rohani, di hati. Mungkin saya percaya, Pak. Contohnya apa itu? Kebenaran, tapi tidak berwujud. Mohon maaf, Pak, misalnya Tuhan gitu, sesuatu yang gaib gitu. Ya iya, itu ya yang saya. Ya. Jadi kalau misalnya kita hanya mendefinisikan benar dan ada itu adalah yang berwujud, ya kita tidak akan percaya pada Tuhan ya, pada agama. Padahal sumber kebenaran Pancasila itu kan bukan hanya materi ya, tapi juga ada yang non materi yaitu agama. Walaupun misalnya kita waktu kecil sering ada misalnya diberikan logika, apa buktinya adanya Tuhan? Adanya ciptaannya misalnya. Kalau tidak ada ciptaannya berarti Tuhan bagaimana? Berarti kan kadang-kadang kan itu mentok ya kalau sudah dewasa, ada atau tidak ada ciptaannya Tuhan tetap ada gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang keliru ya untuk membuktikan Tuhan, apa bukti adanya Tuhan? Ya karena ada ciptaannya katanya. Kalau tidak ada ciptaannya berarti tidak ada Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang keliru gitu kan. Jadi itu yang harus Anda pahami. Jadi makanya dalam filsafat itu bukan hanya pada proses untuk meyakini sebuah kebenaran itu kan bukan hanya di dalam pikiran itu sendiri ya, tapi di sini di nurani itu kan. Ya mungkin singkatnya ketika sudah kita dalam kebenaran keyakinan, hakul yakin itu kan, termasuk di dalamnya adalah Tuhan, itu kan di hati gitu kan ya. Kita yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Walaupun memang untuk membuktikan kebenarannya tidak bisa disamakan dengan kebenaran ilmu ya atau kebenaran materi. Jadi kalau Anda hanya melihat yang benar itu adalah yang nampak, yang terlihat, yang berwujud, berarti kita hanya mengakui kebenaran materi. Oke, itu jadi tentang ada ya, ontologi itu. Yang kedua adalah epistemologi. Selain ada data, fakta gitu kan, ada juga ilmu tentang ilmu, tentang hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ini juga penting ya bagi Anda bahwa dalam berpikir ilmiah itu kan perlu teori itu kan yang mendukung. Sehingga Pancasila pun apa sih epistemologinya itu pikiran ya. Pemikiran bangsa Indonesia atau filsafat manusia Indonesia. Ketika nanti Anda mau membuat sebuah tugas, sebuah karya tulis itu kan selain adanya latar belakang, pendahuluan juga ada landasan atau kajian teori, itu kan. Itu adalah epistemologi ya. Jadi melihat teori-teori yang telah ada untuk membandingkan, untuk membuktikan fakta itu kan. Fakta data itu akan diuji ya melalui epistemologi yaitu teorinya. Ada nggak teori yang mendukungnya? Lalu setelah ada fakta data kan nanti akan diadu ya dari fakta data kemudian teori metode pembahasan dan nanti akan ada disimpulkan ya. Apakah itu menjadi kesimpulan skripsi, kesimpulan tesis, kesimpulan disertasi itu kan itu kurang lebih seperti itu. Jadi
Ada ilmu untuk ilmu ya. Jadi ilmu itu harus dengan ilmu lagi membandingkannya. Itu ya pentingnya epistemologi. Yang ketiga adalah aksiologi. Ya, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Selain adanya teori, adanya fakta, ya, juga ada pada akhirnya kan ada manfaat dari ilmu itu. Kenapa misalnya ada ilmu kesehatan masyarakat itu karena ada manfaatnya, ada nilainya. Kalau tidak ada manfaatnya ya mungkin tidak perlu ada ilmu kesehatan masyarakat. Buat apa capek-capek misalnya sampai ada perguruan tinggi, fakultas kesehatan, program studi jurusan kesehatan masyarakat. Kalau tidak dibutuhkan oleh manusia, oleh masyarakat. Itu ya, jadi penting ilmu itu bukan hanya untuk ilmu, bukan hanya untuk kepentingan satu kelompok, satu golongan, tapi tadi kan universal tadi, ya, bisa bermanfaat. Sama halnya ketika Anda berilmu ya sebagai pribadi, sebagai individu, mungkin ini juga penting ya. Kenapa kita ini dibekali sebagai orang yang berilmu, orang yang berpendidikan? Karena kita sedang mencari kebenaran sebenarnya. Anda itu sedang mencari kebenaran. Ketika Anda telah menemukan kebenaran, apakah cukup nggak? Kalau kita belajar filsafat ya, berarti orang kalau sudah meyakini kebenaran saja, kalau merasa benar saja itu belum cukup, tentunya ya. Banyak, saya kira orang banyak yang sudah benar ya, atau meyakini bahwa dirinya merasa paling benar. Tapi dalam dunia ilmu, dalam dunia pendidikan, ternyata bukan hanya itu yang dikejar manusia. Kalau memang itu adalah kita mencari hakikat kebenaran, atau yang disebut filsafat ini. Karena definisi dari filsafat selain benar juga bijaksana. Sebenarnya tadi ilmu itu selain benar juga bermanfaat. Begitu pula manusianya kan itu. Kalau kita sudah merasakan kebenaran ya, tapi kalau belum bisa berbuat bijak, belum terbentuk sikap baik, etika kita, kalau nanti mungkin ada bab lain ya di attitude, di sistem etika, berarti kita belum bisa menjadi manusia. Makanya itu pendidikan kan proses memanusiakan manusia. Dibekali ilmu itu kita bukan hanya untuk mencari kebenaran, tapi untuk menjadi manusia. Idealnya kan semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang itu semakin baik, ya, semakin bijak kalau bahasa filsafatnya. Tingkah lakunya, perilakunya. Dan itu berat sebenarnya ya, tidak menjamin loh. Saya ingatkan kepada Anda semua ini, belum menjamin ya Anda itu walaupun Anda berhasil dalam hal prestasi ilmu ya, tapi belum tentu Anda bisa berhasil menjadi manusia. Orang yang cerdas saja, orang yang pintar saja secara intelektual ya, dia tahu kebenaran, dia tahu ilmu, ya. Dia tahu hakikat ilmu. Dia juga sama punya hati nurani. Tapi wujud ya, manifestasi dari ilmunya yaitu sikap bijaksananya belum tentu. Baik akhlaknya, baik tingkah lakunya. Itu saya sering mengatakan ya, para koruptor apakah itu mereka tidak berpendidikan? Saya yakin mereka berpendidikan tinggi ya, ada yang S1, S2 bahkan ada yang profesor. Tapi korupsi misalnya. Dia tahu, saya yakin itu hati nuraninya tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tercela, yang salah, tidak benar. Tapi kenapa koruptor? Kenapa tetap korupsi? Berarti ada yang belum beres dalam pikirannya atau tidak berhasil ya dalam menemukan ilmunya, dalam mencapai ilmunya. Baru pada level tahapan tahu saja, tahapan pikiran saja, belum menyentuh ke hati, ke aspek, belum terbentuk pribadi yang baiknya. Oke itu ya, jadi itulah pentingnya kita berfilsafat, berilmu itu bukan hanya untuk menjadi orang yang cerdas secara intelektual atau merasa paling benar saja, tapi benar saja tidak cukup ya kalau kita belum bisa menerima kebenaran orang lain, gitu kan? Kita boleh ya, Anda boleh merasakan bahwa Anda di pihak yang benar, dan juga tapi juga syaratnya harus juga menerima orang lain juga yang memiliki pandangan yang sama ya. Kalau Anda merasa benar, saya juga merasa benar, nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan, merasa paling benar. Tapi nanti kita akan ada hubungan yang lainnya ya.
bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bijak. Itu ya, tinggal itu aja sebenarnya. Ketika kita merasa benar, sekali lagi orang lain juga merasa benar, tinggal bagaimana kita bisa bijak atau tidak. Itu ujian terbesar kita ya. Oke, itu tentang sistem filsafat ya. Sistem itu sendiri ya, kalau ini banyak yang bertanya mengenai bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat, bagaimana karakteristiknya. Nah, kalau kita berbicara ke teori sistem dulu ya, apa itu sistem? Yang tadi di awal ya, di syarat ilmu juga kan ada sistem, bersistem. Saya pun sudah menguraikan apa itu sistem, kan satu kesatuan ya, bagian-bagian, setiap bagian itu memiliki fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan, saling berkaitan, dan saling ketergantungan. Dan terjadi pada lingkungan yang kompleks. Itu sistem ya. Contoh misalnya, sebelum kita langkah ke sistem negara ya. Kita manusia ya, sebagai pribadi kan satu kesatuan, pribadian kita nih. Kita punya organ tubuh ya, sistem organ, sistem tubuh. Itu kan satu kesatuan ya. Tetapi kalau kita lihat dari organ-organ yang ada ini, saya juga melihat di sini teman-teman di kelas B ini ya, semuanya satu pribadi yang utuh ya. Dari sekian 30 lebih mahasiswa di sini, semuanya dalam satu kerangka tubuh yang sama. Tapi kalau dilihat di sini kan, lihat bagian-bagian organ tubuhnya kan beragam ternyata ya. Ada yang punya mata juga di sini, ada yang punya hidung, ada yang punya bibir, ada yang punya telinga. Misalkan tidak ada, tiba-tiba saya melihat di sini Riko mah orangnya itu kok hidung semua misalnya ya. Atau tangan semua, maka saya takut ya, tiba-tiba pas saya membuka Zoom terus membuka video Anda, tiba-tiba ada mahasiswi yang kok mata semua, kan saya takut mungkin ya. Berarti kan kita banyak sub-sistem ya. Jadi satu kesatuan bagian-bagian. Kita memang satu tapi ada bagian-bagiannya. Mata apa fungsinya, hidung fungsinya untuk apa, hati, kaki, tangan, rambut, darah, urat ya. Kita berapa hal ya. Itu satu kesatuan ya. Ya memang punya fungsi sendiri-sendiri gitu kan ya. Yang bagian-bagian itu memiliki fungsinya masing-masing. Mesin misalnya ya, kalau selain manusia juga adalah satu kesatuan ya. Motor itu kan kendaraan yang mudah kita analogikan. Motor kan itu bisa jalan ya. Seolah ya kita naik motor aja, jalan aja gitu kan. Karena kan itu kalau kita bongkar motor ya dalamnya, itu entah berapa ratus bagian tuh ya dari sistem mesin itu ya, dari mulai kabel mungkin ya, busi, ada tempat bensin, oli ya, penbel kalau matic, ada rantai, spion, itu kurang lebih. Jadi karena itu satu kesatuan dan ada bagian-bagian ya. Jika satu bagian aja itu terganggu ya, maka akan mengganggu yang lainnya. Motor misalnya, tiba-tiba rantainya putus. Kira-kira motornya bisa jalan tidak? Lalu harus bagaimana kan supaya jalan motor itu? Terus dibagaimanakan ketika ada yang dorong? Dibawa kemana kira-kira? Ke bengkel. Bengkel. Oke, Pak. Karena walaupun hanya rantai yang putus, berarti akan mengganggu ya jalannya motor tersebut. Itulah yang saya kira. Jadi kalau satu bagian aja terganggu, maka akan mengganggu yang lainnya. Nah, dalam diri manusia, satu bagian tubuh kita sakit, maka akan sakit pula tubuh yang merasakan pula ya, yang lainnya itu sakit. Suatu hari saya pernah punya pengalaman ini ya. Mata saya sedang biasa aja sebenarnya ya. Mata saya melihat sesuatu ya, seorang perempuan yang pernah saya sukai, atau yang sedang saya sukai, yang pernah saya cintai. Saya cinta banget sama perempuan itu, gitu kan? Suka sekali. Tapi kok mata saya melihat kok sama orang lain, sama laki-laki lain, itu kan sedang jalan bermesraan. Esok dia tiba-tiba kasih surat undangan ke saya. Tiba-tiba dari mata saya melihat, tapi yang sakit kok ini gitu kan? Wah, semuanya organ seolah seminggu mungkin ya, panas tiris gitu ya.
Jadi satu bagian aja kita merasakan ada tidak enak melihat sesuatu yang tidak mengenakan, kan seolah semuanya merasakan ya. Ya ketika misalnya jari kita aja terluka ya, ada yang teriris oleh pedang misalnya jari kita, kan bukan hanya jari yang sakit, tapi seolah semua tubuh merasakan betapa sakitnya ya jiwa kita pribadi manusia organ kita, tubuh kita. Makanya ketika ada suatu penyakit ya, kan tidak mungkin ya, kan jelas kata dokter, oh kamu gangguan lambung, tapi kan bukan hanya lambung yang merasakan, semua mungkin aktivitas kita akan terganggu ya. Ketika batuk parah, ketika sakit gigi, gitu kan. Nah, begitu pula dalam kehidupan ya, dalam kehidupan kalau kita memaknai Pancasila sebagai suatu kesatuan, bagian-bagian ya, di mana setiap sila itu memiliki intinya masing-masing ya. Tetapi walaupun punya fungsinya masing-masing, setiap sila itu saling berhubungan satu sama lainnya, saling berkaitan satu sama lainnya. Tidak bisa berdiri sendiri, makanya sistem filsafat ya sebagai suatu kesatuan ya yang berbentuk kesatuan organis ya, hierarkis piramidal ya. Karena sila satu itu akan menjuai sila-sila yang lainnya. Sila kedua dijuai oleh sila pertama, menjuai sila 3, 4 dan 5. Sehingga akan terbentuk yang sudah saya uraikan di video itu ya, berbentuk organik atau hierarkis piramidal. Jadi kalau dengan demikian ya kalau ada satu, kalau anggaplah dalam kehidupan bernegara dan berbangsa kita akan kita punya nilai yang intinya adalah 5 nilai ya. Tuhan, manusia, satu, ya, rakyat dan adil. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan sebuah hal dasar negara yang memang secara kenegaraan itu adalah merupakan bagian penting dari negara kita ya. Agama, kepercayaan, keyakinan ya, sebagai salah satu fondasi dalam bernegara. Karena kita sekali lagi meyakini kebenaran agama ya, selain kebenaran ilmu pengetahuan. Tapi kan kalau kita hanya melaksanakan agama saja tanpa melihat yang lainnya, itu agama akan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu ya. Oke, itu jadi ada sila kedua, berarti kemanusiaan yang adil beradab. Bagaimana manusia itu dimanusiakan ya. Tapi ingat, hakikat manusia Indonesia itu hakikat manusia sebagai insan Tuhan, karena kita punya sila pertama, gitu kan. Itu yang saya maksudkan. Jadi walaupun ada fungsi manusia, kalau kita berbicara konteks kebangsaan, kenegaraan, proses bagaimana manusia dimanusiakan, berarti ada masalah pendidikan di sana, supaya cerdas, ya, supaya pintar masyarakat Indonesia, supaya sehat, berarti ada masalah kesehatan dalam diri manusia. Ya. Makanya negara itu kan mengurus unsur agama, unsur pendidikan pada manusia kan ya, mengurus manusia negara itu, unsur kesehatan, pendidikan, bahkan di sila ketiga itu bagaimana supaya ada kesatuan dalam konteks nasionalisme ya, sila ketiga itu persatuan Indonesia. Jadi untuk apa kita ini beragama, berkemanusiaan? Karena untuk supaya bersatu, tetap bersatu bangsa Indonesia itu. Untuk apa kita itu bersatu kemudian berkemanusiaan dan berketuhanan? Untuk supaya kita sadar bahwa sebagai sebuah rakyat yang berbeda-beda, kemudian kalaupun ada perbedaan nanti kita harus ada musyawarah ya, atas dasar kemanusiaan dan ketuhanan ya. Untuk persatuan itu kalau kita mau menghikmahi sila keempat ya. Dan keadilan sosial, apakah itu keadilan hukum, keadilan ekonomi ya. Untuk apa ada hukum, untuk apa ada ekonomi negara misalnya. Untuk keadilan yang didasari oleh karena sebagai insan Tuhan, sebagai manusia, sebagai satu bangsa, sebagai rakyat yang berdaulat, itu kan. Nah, sama halnya ketika tadi kita berbicara masalah ketika motor kan ada gangguan dalam sistem subsistemnya, maka mungkin motor itu harus diperbaiki ya, dibawa ke bengkel. Jangan sampai yang tadi yang putusnya adalah rantai, tapi tukang bengkel misalnya malah mengganti spion misalnya. Kira-kira akan sembuh tidak motor itu? Ketika tadi misalnya saya sakit hati itu kan gara-gara saya dikhianati oleh perempuan.
Kan seharusnya saya pergi ke dokter cinta, tapi saya malah pergi ke dokter gigi. Yang diobati gigi saya, bukan hati saya. Berarti kan tidak sembuh ya penyakit saya gitu. Ini harus tepat dalam mengobati penyakit, dalam memperbaiki. Kalau sistem itu kan kalau ada gangguan dari satu bagian, maka harus ya udah bagian itu yang diperbaiki gitu kan, agar sistemnya tersebut secara kesatuan nanti akan berjalan lagi. Coba kalau motor rantainya putus, kalau disambung lagi, maka akan bisa jalan lagi kan gitu. Nah mungkin kalau kita berbicara masalah sistem Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia, dan kita juga harus berpikir radikal ya, berpikir terbuka mengenai masalah-masalah kebangsaan ini yang dialami oleh bangsa dan negara kita ini. Mungkin hari ini bangsa kita sedang ada penyakit, sebagaimana tadi motor terganggu ya, sistem motor, atau juga orang yang sakit, seolah-olah kan mungkin kalau diibaratkan kita ini sebagai bangsa yang sedang sakit. Kira-kira apa sih penyakit bangsa kita? Kalau mungkin Anda pernah tahu seorang dosen filsafat ya yang sudah viral sebenarnya, Rocky Gerung misalnya. Rocky Gerung sering ngomong, Pak Rocky, apa sih kira-kira penyakit bangsa kita? Kata Rocky, sakit kepala katanya. Lalu apa obatnya? Ya harus diganti kepalanya. Apa maksudnya? Ya kepala negara. Harus diganti kepala negaranya. Itu kalau kata Rocky Gerung. Ya. Oke lah, mungkin kalau kita lihat, tadi yang saya contohkan, kalau kita berbicara Pancasila kan ada manusia, ya, ada masalah, apakah masalahnya ekonomi, ya, apakah masalahnya pendidikan, apakah masalahnya kesehatan. Ya. Biasanya kalau kita berbicara masalah kesehatan, ekonomi, katakan itu yang dianggap sebagai pokok utama dalam negara ya, dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sekarang mungkin semua negara termasuk kita ya yang terkena dampak pandemi ini. Katakanlah masalah kesehatan. Kan tadi saya bilang, kan yang masalah adalah unsur kesehatan yang sedang terganggu ya, yang sedang menjadi penyakit bangsa kita, negara kita. Tapi kan apakah itu hanya urusan kesehatan? Kira-kira berpengaruh nggak dengan adanya pandemi ini semua unsur terpengaruh tidak dalam secara umum kepentingan bangsa? Terpengaruh, Pak. Iya, karena memang tadi yang saya bilang ya, satu bagian terganggu maka akan mengganggu yang lainnya. Pendidikan terpengaruh kan kita belajar jadi seperti ini. Ekonomi juga semakin turun, tuh kan? Ya mungkin dari sekian banyak mungkin di kita karena kita negara yang belum dia katakan negara maju, berarti kita masih mengalami masalah ekonominya, pendidikannya, masuk juga kesehatannya, gitu kan? Nah sehingga yang diobatinya itu harusnya yang diperbaikinya. Kalau toh sekarang misalnya kita punya penguasa, punya pemerintah yang bisa mengobati luka bangsa ini karena dia yang punya anggaran, yang punya kebijakan, itulah yang harusnya menjadi prioritas yang diurus oleh negara. Ini gara-gara pandemi ini berarti kita sedang terpuruk ekonomi kita. Oke lah kita perbaiki ekonomi. Jangan sampai ada menteri yang korupsi misalnya ya. Anda kan tahu sendiri sekarang ya yang menjadi menteri yang tersangka itu kan menteri yang bertugas membagi-bagi sembako itu kan. Dan dikorupsi ya, walaupun dia hanya mencoceng 10.000 kali 20 juta ya. Malam saya dapat informasi 200 miliar ya, kurang lebih. Itu dibagi-bagi untuk dana hasil korupsinya disebarkan untuk kepentingan pilkada serentak kemarin. Ya. Itu Tempo yang menelusuri ya, majalah Tempo bukan saya. Jadi itu yang harusnya kan kalau di tengah-tengah ekonomi yang sedang seret ini itu kan masalahnya adalah bagaimana supaya tidak ada yang korup. Bagaimana supaya ekonomi minimal stabil atau tidak parah-parah amat. Supaya juga dampak dari pandemi ini tidak terlalu terasa gitu kan. Tetapi ternyata kalau kita melihat aspek yang lainnya seolah-olah ini ya yang menjadi ancaman terbesar bangsa kita, mungkin juga minggu lalu sudah saya utarakan. Yang masalah agama yang diperbaikinya. Terus dikejar ya Habib Rizik, FPI. Karena itulah ancamannya. Sehingga itu kalau menurut saya itu sama artinya. Gitu kan. Ketika misalnya seorang manusia sakit, gigi, tapi dia malah memperbaiki ke dokter bedah misalnya, atau ke dokter jantung gitu kan. Sehingga yang tidak harusnya diobati, diperbaiki, ya diperbaiki gitu kan, sehingga malah tambah parah, malah tambah rusak. Sehingga
Itu ya, kalau salah dalam mengelola negara, sama halnya ketika seorang dokter salah dalam mendiagnosis sebuah penyakit atau mengobati sebuah penyakit. Sehingga ya tidak sembuh, malah akan muncul penyakit baru. Itu yang dimaksud ya. Jadi dalam hal kita, karena ini kita berpikir radikal ya, berpikir filsafat ya, kita bongkar aja apa yang ada kan gitu. Kalau kita banyak nutupi ya kita berarti nggak radikal kok dong gitu kan. Karena harus terbuka ya, harus berpikir terbuka dalam memahami filsafat itu. Ini juga sebagai sistem, mengapa Pancasila dalam Pancasila disebut sebagai sebuah sistem, tadi udah saya berikan ya. Jadi memang walaupun ada inti-intinya, tapi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan ya. Terus ya dari yang lainnya, sebagai sistem filsafat bangsa, apa saja mana yang jelas bahwa sebagai falsafah bangsa negara Republik Indonesia. Kalau berbicara masalah falsafah ya, kan berbicara masalah pikiran ya. Bagaimana ya bangsa ini berpikir ya. Jadi sebelum bertindak orang kan berpikir, itu kan masalah itu. Itulah yang disebut dengan falsafah. Pentingnya falsafah. Apa sih filosofi hidup kamu misalnya? Ya kamu kan berpikir sebagai manusia gitu kan. Jadi ini penting, ini bisa dilakukan oleh siapapun, karena yang saya katakan kalau fungsi Pancasila sebagai ideologi, sebagai falsafah, berarti ini bagaimana semuanya bisa memahami. Ya kalau termasuk kita sendiri gitu kan. Saya memaksa Anda supaya Anda berpikir tentang negara ini kan, dengan nilai-nilai yang telah ada ya. Bagaimana Anda tuh harus lurus memandang agama itu apa sih gitu kan. Bagaimana berpikir kemanusiaan dan sebagainya kan gitu. Lalu bagaimana kita bisa menghayati, bisa menerjemahkan ke dalam kehidupan. Itu kalau kita sebagai masyarakat. Tapi kalau kita sebagai pejabat ya, bukan hanya kita bisa menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya presiden, dia juga sama harus punya falsafah. Dia punya pikiran, berpikir, oh saya akan berpikir tentang bangsa. Kemudian setelah dia berpikir, dia akan merenungi gitu kan, apa sih seharusnya untuk yang tepat untuk mengurus negara ini, gitu kan. Sampai dia radikal dalam ya, melihat pasti gejalanya apakah yang menjadi sektor unggulannya, gitu kan. Ya kan kalau misalnya dia paham Pancasila ya udah aja kan, tidak perlu bingung. Oh nanti kita aja. Dasar pikiran dia untuk mengambil sebuah sikap adalah Pancasila, supaya adil ya. Kalau misalnya dia membuat sebuah kebijakan hukum, kebijakan politik, kebijakan ekonomi itu harus berlaku adil. Sehingga kalau falsafah ini juga dihayati oleh presiden, oleh pejabat negara, saya yakin tidak akan ada masalah, gitu kan. Tapi kan kita kembali lagi ke hakikat manusia itu sendiri kan gitu. Karena kan manusia itu, kalau nanti kita dilihat di bab 6 ya, proses sikap, output dari pikiran kita kan belum tentu itu yang menjadi kebenaran yang sebenarnya gitu kan. Itulah yang saya sebutkan dalam filsafat manusia. Apa sih manusia? Tadi kan saya belum menyentuh aspek manusia ya. Manusia itu didefinisikan sebagai makhluk yang misterius. Ya. Kenapa disebut makhluk yang misterius? Ya misteri manusia itu. Kan? Saya tidak yakin itu kan. Misalnya saya sampai hari ini saya mungkin sudah berapa pertemuan kita bisa bertemu di forum seperti ini gitu kan. Saya belum tentu sebenarnya apa sih isi hati kalian. Gitu kan. Belum tentu juga apa yang saya ucapkan itu adalah apa yang ada dalam hati misalnya. Atau sebaliknya. Karena proses keluarnya kata-kata itu kan belum tentu sesuai dengan nurani. Gitu kan. Manusia itu kan seperti itu. Kadang-kadang dia ngomong aja dulu kan, tanpa berpikir, tanpa punya nurani. Kita tidak bisa menebak sesuatu antara diri manusia. Gitu kan. Sedangkan dengan kita yang jauh misalnya, dengan terbatas oleh jarak dan waktu. Mungkin saya dengan teman saya, dengan orang tua saya juga tidak tahu sebenarnya apa yang dalam isi hatinya ya. Pasti punya misteri yang tersembunyi gitu kan. Dan kita tidak perlu tahu gitu kan ya.
Anda dengan pacar, dengan pasangan, saya dengan istri, dengan suami misalnya. Tidak perlu ada tahu apa yang sebenarnya, kan akan repot. Karena ya sama-sama paham sebagai manusia gitu kan. Ya itulah yang saya maksud ya. Jadi yang berat ya ketika sebenarnya itu yang dikeluarkan kebenaran atau bukan, kejujuran atau bukan gitu kan. Dan itu kalau memang benar-benar sebuah kebenaran, sebuah kejujuran ya, itu mungkin akan ada semacam konsekuensi logisnya gitu kan ya. Dari konsekuensi logis dari sebuah sikap kebijakan negara itu, kalau kita bicara sistem filsafat negara berarti tidak akan bisa berbohong ya, karena yang namanya kebenaran gitu kan pada akhirnya itu akan nampak mana yang benar mana yang salah gitu. Kalau orang mulutnya saya benar, kamu benar, orang kan sering berdebat ya, saya paling benar, tapi kan akan ujung-ujungnya akan terlihat ya. Mana yang benar itu akan nampak. Apalagi kalau kita percaya pada hukum Tuhan, misalnya, pada keajaiban Tuhan, berbicara logika saja kadang-kadang seperti itu. Ketika bisa memahami ya pikiran itu, ya, bagaimana kalau berpikirnya secara filosofisnya semuanya tentang Pancasila, nanti akan tertuang dalam kebijakannya juga, gitu kan? Tapi kalau hanya di mulut saja, misalnya saya Pancasila, saya paling Pancasilais, saya sering mengatakan hal ini. Tapi Anda lihat kok tidak sesuai antara ucapan dia sebagai pribadi manusia dengan dia sebagai kepala negara misalnya, atau pemerintahan atau pejabat yang menguasai negara. Kok seperti itu gitu kan? Katanya keadilan, katanya kamu itu Pancasila sih negara ini. Ini harus adil, harus berperi kemanusiaan. Kok seenaknya misalnya membunuh manusia, ya, menghukum seseorang yang belum jelas di mana letak kesalahannya. Itu kan yang membuat kita berpikir lebih dalam lagi ya, berpikir rasional lagi gitu kan. Di tengah-tengah era seperti ini gitu kan, sekalipun orang misalnya menutupi kelemahannya mungkin seperti ini ya, pejabat menutupi kesalahannya, tapi kan kita kalau kita mau berpikir radikal, mau berpikir logis, rasional, kita kan kadang-kadang bisa jangan, oh kenapa seperti ini ya gitu kan. Sehingga dalam kondisi tertentu orang ya, masyarakat itu kan muncul distrust ya, atau trust ya, kepercayaan atau tidak kepercayaan. Jadi munculnya kepercayaan pemerintah dari rakyat itu sebenarnya bukan hanya jangan terus-menerus disalahkan rakyat misalnya dalam tanda kutip ya. Mungkin rakyat merasakan sesuatu ada yang tidak beres gitu kan. Sehingga rakyat berontak, memprotes, mengkritisi. Itulah yang manusia kan seperti itu sebenarnya kalau kita sama-sama paham hakikat manusia ya. Dan ingat, saya juga sering mengatakan ketika bangsa ini didirikan, dilahirkan, itu karena adanya perbedaan pendapat ya. Bukan karena ada persamaan pendapat. Dan semuanya harus siap, gitu kan? Baik siap sebagai pribadi, sebagai manusia. Oke, lanjut dulu ke pertanyaan-pertanyaan ya. Tadi ini sifatnya statis dinamis. Mengapa sila-sila Pancasila dan sistem filsafat mana yang jelas sebagai falsafah bangsa? Apa yang dikatakan sistematika filsafat ontologi ini udah juga ya. Ini saya kurang paham dari Kamalia ini maksudnya apa sih? Apa contoh dari tanah air mental itu apa? Coba bisa dibacakan bukunya halaman 116. Mana Kamalia? Di halaman 116, Pak. Apa coba bacakan? Rasa kebanggaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Contoh dari tanah air mental itu apa? Seperti apa? Tanah air real, formal, dan mental. Ulangi lagi, tanah air apa? Real. Terus? Formal. Normal. Mental. Oke. Yang ini bicara masalah falsafah, masalah pandangan ya. Berbicara masalah pikiran itu kan berbicara juga masalah imajinasi ya. Berbicara masalah imajinasi. Kita membayangkan, membuat sugesti-sugesti bahwa kita adalah orang yang cinta tanah air misalnya gitu kan. Jadi itu yang dimaksud adalah salah satu bentuk imajinasi ya kalau berbicara mental itu. Bukan hanya melihat faktanya gitu kan, oh
bahwa inilah bangsa kita, alam kita itu kalau yang real ya, atau fakta yang ada, fakta yang normal. Ya. Kemudian apa yang dipikirkan ya, kalau mental kan lebih kepada bagaimana itu meresapi, menjiwai ya, apa yang dimaksud dengan tanah air itu. Itu maksudnya kurang lebih seperti itu ya. Karena memang bangsa negara ini dalam yang memiliki falsafah seperti bangsa kita itu kan bagaimana ya, bukan hanya dijadikan sebagai salah satu pandangan fakta data ya, tapi bagaimana juga membuat sebuah indoktrinasi mengenai nasionalisme ya, atau cinta tanah air tadi. Itu maksudnya mungkin kurang lebih seperti itu ya, dari uraian yang tadi itu. Oke, saya lihat dulu. Ini hampir-hampir sama ya pertanyaan-pertanyaannya. Dari Rahma, peta filsafat pada dasarnya filsafat tersebut dibagi menjadi dua, filsafat proses, filsafat produk. Pancasila sebagai sendiri lebih dominasi pada kelompok yang mana? Nah, peta itu sebenarnya kita ini untuk mengkaji, untuk mencari ya. Membaca peta itu Anda gampang aja misalnya. Bahwa Pancasila merupakan bagian dari filsafat proses ya. Karena bersumber dari azas, ada di sana ujungnya agama dan ilmu pengetahuan ya. Jadi kita ini meyakini kebenaran Pancasila itu karena sumber kebenarannya agama dan ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya simpelnya ya untuk memahami letak Pancasila dalam peta filsafat itu. Karena kalau perbedaannya dengan falsafah bangsa lain, mereka pada umumnya hanya meyakini kebenaran ilmu pengetahuan saja, kebenaran materi saja. Sehingga ada yang sekuler, ada yang ateis, karena mereka tidak menempatkan agama sebagai kebenaran ya. Adapun sekuler itu bukan urusan negara tapi urusan pribadi. Kalau filsafat produk kan imbas dari sifat ya, imbas ataupun konsekuensi logis dari pikiran adalah perbuatan. Sehingga dalam cabang peta itu produk itu adalah etika dan estetika. Ini sebenarnya filsafat produk ini di bab 6 ya. Pancasila sebagai sistem etika. Itu nanti di minggu berikutnya lagi, di pertemuan berikutnya mengenai etika ya. Itulah disebut dengan filsafat produk. Ya. Jadi kenapa ada etika, kenapa ada sopan santun, kenapa ada tata krama, ada norma-norma, itu kan buah pikiran manusia itu sendiri kan, hasil dari pikiran manusia. Dalam tadi mencari hakikat kebenaran. Makanya saya sering mengatakan kebenaran itu bukan hanya di sini tapi di sini juga bukan ya. Bukan, tapi tidak cukup di sini dan di sini gitu kan, tapi harus dikenalkan dalam bahasa Indonesia, dimanifestasikan, diwujudkan dalam tingkah laku. Mengapa filsafat timur bercirikan dekatnya hubungan antara filsafat dengan agama? Ya karena orang timur beda dengan orang barat, itu kan. Orang barat kan dasar perkembangan ilmunya mereka materialisme. Mereka yakin dunia itu bangkit karena mereka ya setelah menjauhkan dirinya dari unsur-unsur agama. Oke, kalau filsafat timur tidak seperti itu ya, karena orang timur mereka ketika menerima peradaban barat mereka tidak serta-merta menghilangkan keyakinan agamanya. Dan mayoritas agama-agama itu kan muncul di kawasan timur ya. Hampir semua agama-agama besar ya, termasuk besarnya Kristen ya, Yahudi itu kan di kawasan timur ya, di wilayah Jazirah Arab itu, di wilayah Palestina kan, di wilayah-wilayah itu tempat nabi-nabi itu kan ya, sehingga sangat kuat ya filsafat agamanya di kawasan timur. Timur itu diartikan bisa sebagai Asia ya, atau kawasan Eropa Timur ya. Termasuk juga Hindu, Buddha kan di wilayah di kawasan lahir bangkitnya di wilayah timur ya, di India misalnya. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai bagian dari Silvia, mengapa usaha kita untuk menegakkan Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Ya kalau bicara kita meyakini aja ya. Selama Anda yakin, meyakini agama Anda, yakin Anda masih menghargai manusia, yakin Anda masih menghargai masyarakat, masih bisa bersikap adil, bijak, Anda ya pede aja gitu. Sudah menjadi pribadi yang baik. Dan jangan takut dicap kata orang kamu tidak berpancasila. Karena kita kan tidak punya kekuasaan yang lain ya, kecuali kita sendiri yang bisa merasakan dan orang lain mungkin menilainya.
Tapi kalau kita sudah menjadi pejabat misalnya ya, kita akan dimintai pertanggungjawabannya, baik oleh negara, hukum negara maupun oleh hukum Tuhan. Dalam hukum negara kan akan dilihat, akan dinilai oleh masyarakat misalnya. Kalau katanya punya falsafah bangsa, katanya punya dasar negara, benar nggak Anda sebagai pejabat melaksanakan dasar negaranya dalam bentuk kebijakan-kebijakannya kan? Kebijakan ya, kan bijak tuh kan dari kata bijak. Sekarang mungkin banyak kebijakan yang tidak bijak, gitu kan? Berarti kan memang ada salah pikiran dari ada kesalahan berpikir dari penyelenggara negara ini kalau misalkan ada kebijakan yang tidak bijak, yang tidak adil ya, yang tidak berperi kemanusiaan. Ya, jadi kalau untuk diri manusia ya. Ini banyak yang bertanya mengenai metode hermeneutika ya. Saya tidak sebenarnya kalau saya terlalu memberikan materi banyak dari filsafat karena terlalu berat juga ya. Makanya saya akan menanggapi hal yang ringan-ringan dulu aja gitu ya. Oke, dari Gina di sini objek material, objek empirik non empirik. Oke, bagaimana dasar secara metafisika? Oke, saya akan melihat dulu ini yang penting yang empirik non empirik. Tadi ini belum ada yang bertanya ya. Yang empirik itu kan objek ya. Objek itu yang empirik itu bisa berwujud benda, bisa berwujud perbuatan. Misalnya ketika Anda melihat objek untuk Anda penelitian, kalau bendanya misalnya Anda di puskesmas, ada nggak puskesmasnya? Terus objek yang lainnya, ada nggak bagaimana cara komunikasi hubungan antara pasien misalnya dan dokter, masyarakat dan pegawai puskesmas? Itu kan fakta-fakta ya, kejadian-kejadian yang terjadi. Itu empirik yang bisa dilihat. Nah, ketika kita menggali Pancasila, apa sih wujud empiriknya? Kan ada peninggalannya gitu kan. Bukti manusia telah beragama, telah bertuhan itu adanya bangunan yang disebut dengan rumah ibadah. Berarti benar dong, manusia Indonesia itu beragama. Jauh sebelum adanya masjid, gereja, misalnya ada pura, ada tempat-tempat ibadah agama juga, ternyata ada bangunan yang disebut dengan gua. Itu kan tempat sarana ibadah manusia kuno ya. Orang-orang animisme, dinamisme. Itu kan ada ritualnya juga, kan ada perbuatannya. Itu yang empirik. Kalau yang non empirik dari cerita-cerita, dari kisah-kisah. Makanya nanti kalau Anda meneliti kan melihat sesuatu itu sangat dalam ya. Anda kadang-kadang Anda melihat bentuk bangunan, melihat cara orang berbicara dalam melayani masyarakat. Kadang-kadang juga misalnya Anda mendengar informasi ya, cerita, kisah dari yang Anda wawancarai, itu yang maksud dengan kajian objek ya. Oh, kemudian jadi sistem filsafat terjadi dalam lingkungan yang kompleks. Apa yang dimaksud dengan lingkungan yang kompleks? Ya, ketika sebuah sistem itu kan berjalan akan di tengah-tengah kehidupan yang dinamis, itu kan. Negara ini misalnya ketika sebagai sebuah sistem negara, sistem politik Indonesia itu kan akan mengalami suatu masalah, suatu zaman yang berbeda-beda ya. Tantangannya apa gitu kan? Akan kuat atau tidak? Sistemnya itu akan ketika sekarang misalnya ada gejala fenomena pandemi dunia, bagaimana? Apakah sebagai sebuah sistem negara kita masih kuat atau tidak kan teruji. Ya. Kalau kita masih bisa bertahan, karena kita bisa dianggap sebagai sistem yang kuat ya. Ketika motor, kadang-kadang itu dibawa ke jalan raya, dibawa ke jalan berlubang, berlumpur, itu kan akan diuji ya kekuatan dari motor tersebut. Ketika kita pribadi manusia juga kan sebagai sebuah sistem, tubuh kita juga akan kadang-kadang di cuaca ekstrim, di cuaca dingin, di cuaca panas, di cuaca sedang gitu kan. Dan bagaimana ujian-ujian dalam kekuatan di sistem organ kita. Itu ya. Jadi yang disebut dengan kompleks itu kan di dalamnya juga internal juga kan banyak sesuatu yang akan saling berhubungan ya kan gitu. Kemudian dari Tia, mengapa nilai Pancasila pada pembuatan perundang-undangan tetapi nilai Pancasila harus menjadi sistem politik di dasar pembangunan nasional? Mengapa nilai Pancasila tidak hanya dipakai dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, tapi nilai yang Pancasila harus menjadi sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional? Ya iya kan? Ini sebenarnya jawaban Anda ini nanti di bab 7 ya yang saya tugaskan. Ini bagaimana Anda bisa menerjemahkan nilai-nilai dasar negara ini ke dalam pengembangan ilmu
pengetahuan, iptek yang sesuai dengan ilmu atau bidang keilmuan Anda ya. Makanya kenapa bangsa maju itu bisa bertahan dan bisa eksis dan bahkan bisa menyebarluaskan ajarannya, karena mereka memang benar-benar dihayati, dipahami ya, dalam bentuk kebijakan negara maupun dalam bentuk sosial budaya yang lainnya. Karena benar-benar selain sebagai dasar negara juga sebagai filosofi. Makanya kalau lihat Anda kebudayaan Barat kan kebudayaan Eropa, kebudayaan bangsa-bangsa lain kan tuh coraknya kan bisa beragam ya. Oh, ini ciri khas bangunan Amerika, ini ciri khas bangunan Inggris misalnya. Ini ciri khas bangunan Spanyol. Karena kan mereka membangun juga karena ada filosofisnya gitu kan gitu ya. Bukan asal membangun. Makanya kan ada etika, ada estetika nanti kan. Berbicara keindahan juga kan pada akhirnya. Jadi sangat mempengaruhi ya. Yang namanya filosofi itu kan bukan hanya mempengaruhi pikiran tapi juga perbuatan. Bahkan tadi pembangunan ya. Kalau etika kan berbicara masalah perilaku baik buruknya manusia. Kalau estetika kan berbicara masalah nilai-nilai keindahannya. Sampai diwujudkan terbentuklah dalam wujud budaya. Nah, budaya itu kan bisa berbentuk benda, bisa juga berbentuk perbuatan tadi ya. Penyanyian, tarian itu kan. Sehingga ya itulah ada aspek filosofis akan muncul kan. Maksud dari bentuk bulatan utuh itu seperti apa ya? Nah, tadi kan ya ketika sistem saling berhubungan tadi ya, jangan sampai satu kesatuan itu dipisahkan ya. Kalau kita misalnya mau memisahkan lagi ketuhanan ya, bisa jadi ya kalau kita menghilangkan nilai ketuhanan dalam sistem Pancasila, mungkin lama-kelamaan kita akan ada undang-undang yang aneh-aneh misalnya. Tiba-tiba pemerintah mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis misalnya, gay dan lesbian. Sebagaimana yang disahkan di Amerika, di Inggris, di Prancis, di Australia, mereka di Belanda, mereka setelah mengesahkan undang-undang perkawinan sesama jenis. Karena mereka sistem nilai budayanya tidak menempatkan agama sebagai falsafah bangsanya. Kalau kita ini menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi sebagai bangsa Indonesia kita itu harus sadar ya, kalau kita ini HAM kita ini sebagai manusia kita itu harus sadar kalau kita ini juga sebagai makhluk Tuhan ya, sebagai ciptaan Tuhan. Jadi jangan sampai membuat aturan manusia itu jangan sampai membuat aturan, membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Sekalipun itu adalah HAM misalnya gitu ya. Itu yang harus kita pahami ya. Makanya kalau ada negara yang kan banyak juga ya para pemikir-pemikir di kita, bahkan ada yang mengajukan supaya DPR atau pemerintah segera mengesahkan undang-undang pernikahan sama jenis misalnya. Itu kan bertentangan dengan filosofi bangsa kita ya. Mana mungkin kita ini membuat hukum aturan yang bertentangan dengan hukum Tuhan ya. Dalam peta filsafat saling mengkualifikasi tadi sudah saya ini dari Corina ya. Bagaimana itu tadi kita gini ya, saya akan melihat dulu yang udah akan saya lewat aja. Dalam peta filsafat apa perbedaan historis dan barat dan timur ya. Tadi kan barat lebih kepada materialis, kalau timur ada pengaruh unsur agama ya. Bagaimana peran Pancasila sebagai sistem filsafat daerah sekarang terutama untuk menanamkan kesadaran mengenai generasi muda agar nilai yang terkandung dalam ini juga subjektif ya. Tadi ya, selama Anda yakin terhadap budaya, agama masih menjalankan syariat-syariat yang nilai-nilai yang saya tadi anjurkan, berarti kita udah selesai ya. Hierarkis mengapa Pancasila sila pertama hingga sila kelima menjiwai dan di satu jiwa lainnya. Tadi kan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hilang satu salah satu berarti kita akan hilang ya. Nilai akan hilang mungkin seluruh nilainya kan gitu. Apalagi kalau menghilangkan ketuhanan ya udah kita akan kacau dalam bernegara ya. Bukan lagi mungkin Indonesia. Mungkin akan menjadi benar-benar menjadi Amerika, menjadi Prancis mungkin. Karena bukan melaksanakan jiwa kita, tapi jiwa orang lain, jiwa bangsa lain. Kalau menghilangkan salah satu, apalagi ketuhanan yang paling fundamental ya. Objek mengenai Pancasila, maksud dari objek formal, objek material itu seperti apa? Yang formal itu objek yang terjadi ketika saat dibuat Pancasilanya di sidang-sidang BPUPK, PPKI. Kalau yang material tadi yang fakta-faktanya, yang empiriknya bangunan, perbuatan, yang non empiriknya cerita-cerita, kisah-kisah ya, info-info yang mendukung bahwa itulah terjadinya
nilai-nilai dalam bangsa Indonesia. Pancasila yang kedua yang maksud dengan empirik tadi udah ya, dari DEPA, dari DIA, kesatuan organis ya, tadi bersumber pada ontologis manusia mono, pluralis, mono satu, itu banyak. Tadi kan walaupun kita ini satu kesatuan sebagai suatu pribadi manusia, tapi kan kita manusia juga dipengaruhi oleh unsur-unsur yang plural ya. Apakah unsur sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk sosial ya. Bagaimana memandang pikiran. Itulah jadi yang kembali kepada makna dari manusia sebagai makhluk yang misterius ya. Banyak faktor, banyak unsur yang membuat yang menjadi pertimbangan manusia dalam bersikap atau bertindak. Nanti ini juga dibahas di bab sistem etika ya. Apa bukti Pancasila diambil dari ilmu pengetahuan? Ya, jadi semuanya dari ilmu pengetahuan ya. Mungkin yang hanya dari agama ya sila pertama kan gitu ya. Tentang hak asasi manusia, tentang persatuan Indonesia kan itu konsep-konsep pengetahuan ya. Konsep-konsep baik itu dari pemikiran barat maupun pemikiran kiri atau timur ya. Makanya ada keadilan, itu kan juga ada teori-teori keadilan. Ya. Jadi itu yang saya maksud ya. Kecuali sila pertama yang memang itu benar dari agama sebagai sumber kebenarannya. Dan buktinya kan kita tidak menolak ilmu pengetahuan kan? Terbuka kan akhirnya kita. Nah, ini bagaimana cara menerjemahkannya nanti di bab 7 yang saya tugaskan ya. Karena kita bukan bangsa yang menolak berkembangnya ilmu pengetahuan. Ketuhanan merupakan basis sila Pancasila, tapi mengapa masih ada orang yang sekuler? Itu kan pikiran-pikiran orang ya. Makanya mungkin itu harus diluruskan. Kalaupun itu pikiran, jangan sampai juga mengganggu orang yang beda pikiran, kan itu masalahnya ya. Sekarang misalnya, ada kelompok yang ingin menyatakan agama sebagai perjuangannya. Mereka yang tidak setuju harusnya jangan protes ya. Saling menghargai aja gitu kan, itu sebenarnya selesai ya. Karena memang kelompok nasionalis kita kan sebenarnya sekuler ya kalau bahasa kasarnya. Kelompok di luar kelompok Islam yang partai nasional kan mereka sebenarnya kalau kita katakan kasar mereka itu sekuler ya. Bukan berarti menolak agama tapi mereka lebih menjaga jarak gitu kan. Perjuangannya bukan agama. Ya. Intinya mereka hanya pikiran saja gitu, kalau di kita. Tapi jangan terlalu ekstrim aja gitu kan. Jangan sampai menolak yang beragama kalau di kita kan toleransi. Itulah yang repot kan kalau misalnya mereka menolak, memprotes, bahkan menghukum, mencari kesalahan dari kelompok-kelompok yang agama ya, yang mungkin sekarang masih belum selesai urusannya. Genetipus objektifus ya, menggunakan pendekatan substansiak filsafat Aristoteles. Apakah yang contoh penerapan filsafat Pancasila sebagai genetipus subjektifus ya? Ini kan yang subjektifus itu bagaimana ya Pancasila itu kan bisa diterjemahkan ke dalam diri pribadi manusia sebagai warga negara maupun nanti manusia sebagai pejabat negara gitu ya. Sebagai pribadi bisa menerjemahkan secara pribadi gitu ya. Untuk kepentingan pribadi tapi juga bisa berhubungan sosial. Ada yang lebih objektif lagi kalau itu menjadi basis landasan yuridis gitu kan atau yuridis kenegaraan. Itu mungkin intinya sama kesana aja ya. Kalau bicara tentang filsafat itu kan sebenarnya ke sana ya. Makanya nanti juga mungkin ada keadilan ya, ada keadilan distributif, ada keadilan komutatif. Ini mungkin nantilah kita perlu waktu khusus untuk mendalami hal ini ya. Apa ini apalagi ini masalah metode ya. Mungkin saya tidak akan banyak dulu diberikan hal yang materi yang cukup berat ya. Hanya memberikan aja dulu informasinya ya, karena kan Anda masih tingkat 1 dan sebenarnya materi filsafat itu untuk mahasiswa di S2 biasanya kan. Makanya saya berhati-hati ya memilih bahasa gitu, yang penting Anda bisa paham. Oke, itu dulu ya untuk mungkin sudah lewat waktunya ya. Karena memang ini sebenarnya tidak cukup dengan satu pertemuan seharusnya ya. Tapi kita akan lanjut mungkin masih lanjutan dari materi filsafat walaupun bab berbeda yaitu sistem etika ya. Sama-sama sebenarnya pembentukan proses kepribadian ya dalam diri manusia. Sekian, terima kasih. Oh, saya minta bukti screenshot ya. Sekarang kalau belum ada yang screenshot, silakan sekarang Anda buat screenshot dan nanti kirim ke WA ya untuk bukti laporan di pertemuan hari ini. Sudah ya, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.